namanya dewasa itu pilihan, menjadi tua itu ya alamiah lah, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Tua itu pasti. Tua itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di sesi yang kedua, Kisanak. Kami bahas yang enak-enak. Jadi begitu teman-teman semua. Dan mengawali perbincangan kami di sesi yang kedua ini, kami ingin mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda gitu. Untuk terutama kepada Anda sekalian yang muda-muda gitu ya. Semoga jiwa tetap muda terus gerakannya. Yang kita harapkan adalah semangatnya jangan sampai pudar gitu. Karena anak muda diidentik dengan jiwanya yang semangat gitu ya. Orangnya yang kuat gitu. Walaupun umurnya udah lewat. Sampai tak heran Bung Karno hanya bisa memilih anak muda gitu ya, dan mengabaikan dan gak mau memilih yang 100 orang tua gitu kan ya. Oke, teman-teman semua, di sesi yang kedua ini kita mencoba untuk membahas, jangan yang terlalu berat-berat karena memang kita bukan para politisi ya. Kita di sini anak muda dan kita ingin berbincang dalam frasa anak muda gitu. Jadi kita memilih yang enak-enak gitu. Kita memilih yang karena yang enak-enak itu tentu makanan ringan gitu kan. Betul. Iya, kalau yang berat itu mah buat kenyang terus apalah segala. Iya, benar sekali. So teman-teman semua, di sesi yang kedua ini narasumber kami bukan sembarangan orang. Nah, ini menarik. Anda yang mengklaim Anda adalah aktivis, buktikan jiwa aktivis Anda gitu. Seberapa jauh Anda memperjuangkan kemaslahatan rakyat Indonesia. Betul. Nah, ya. Hari ini kita mencoba menghadirkan sosok yang merefleksikan kembali ingatan kita tentang peristiwa yang dimana itu bersejarah sekali, 98 teman-teman semua. Dan beliau dengan para kawan-kawannya hadir saat itu mengambil peran penting di sana. Lalu ingin merubah tatanan negara ya teman-teman semua. Dari yang sebelumnya dianggap kurang begitu baik, maka didorong untuk kemudian adanya reformasi gitu. Untuk kemudian menata lagi tatanan pemerintahan itu jauh lebih baik demi cita-cita negara kita, yakni adalah kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bang Haryo. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih Bang ya. Ini untuk teman-teman aktivis kami dimanapun Anda berada. Tahukah Anda siapakah beliau? Ya, kalau Anda tidak tahu berarti Anda bukan anak kami gitu ya. Iya. Jangan cuman Bang Fahri saja yang diketahui ya. Orang nomor 2 kami pertama pun juga harus Anda ketahui teman-teman semua. Nah, beliau ini adalah orang nomor 2 kami pada waktu itu, di periode pertamanya kami. Periode pertama. Iya, teman-teman. Artinya sebagai tonggak awal, pemikir. Betul. Konseptor. Berbeda dengan kita yang hari ini ya. Kita ini mengeksekusi, ya kan? Kita pewaris tahta peradaban. Melanjutkan kembali gitu. Betul. Lanjutkan. Nah, hari ini teman-teman semua kita menghadirkan Bang Haryo untuk kemudian kita bicara tentang bagaimana kondisi pemuda pertama, ya kan? Karena berhubung kita memilih pokok perbincangan kita pada malam hari ini adalah pemuda dan kemerdekaan. Kita ingin bicara tentang 2 hal ini. Kita ingin mencoba bicara dengan Bang Haryo tentang bagaimana pandangan beliau tentang kondisi pemuda di zamannya para pendiri bangsa. Lalu kemudian ke 98 di mana beliau hadir di situ sebagai bagian daripada bagian sejarah. Betul. Lalu kemudian dengan kondisi pemuda hari ini. Kurang lebih nanti kita bagi menjadi 3 gitu ya. Artinya teman-teman semua, nanti beliau akan tadi merefleksikan bagaimana hadirnya sebuah bangsa yang hari ini kita kenal dengan nama Indonesia. Kemudian juga perjalanan panjang pada akhirnya proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya rentetan sejarah pergerakan mahasiswa dan akhirnya dideklarasikan kan. Ya, tentunya hal tersebut menjadi refleksi bersama kita untuk membangkitkan lagi semangat pemuda. Betul. Semangat Sumpah Pemuda. Mari sama-sama kita simak penjelasan dari Bang Haryo. Ini sebelumnya nih Bang, pertanyaan sederhana untuk mengawali perbincangan kita hari ini. Baik. Ringan ini. Baik. Abang sekarang usianya berapa? Ya, bisa ditebak lah. Tapi kita ini kan generasi kalau kita lihat generasi X yang ya mungkin generasi X awal lah. Jadi kira-kira usia
46-47 lah. Berarti sudah lebih daripada muda Ya, ya. kita sudah masuk kepala 4, harusnya ya sebentar lagi kan di kepala 5 ya. tapi semangat tetap muda lah. Semangat tetap muda. Oke, semangat tetap muda. Wah, luar biasa ini. Kok agak bahasa-bahasa orang politik satire ini buat kita anak muda kan gitu ya. Beliau saja yang sudah usianya tua tapi masih memiliki jiwa muda gitu. Pertanyaan kedua, Bang. Siap. Yang ini. Bagaimana perasaan Abang setelah melewati masa muda? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini kan Tidak menjebak. enggak, bukan, ini pengalaman. Ini pengalaman ya. Karena mungkin orang berbeda-beda memaknai masa muda, kemudian ketika dia masuk ke fase dewasa gitu ya. Iya. Kalau muda gitu kan, bagi kita tentu muda itu sebuah kondisi kita ini dalam figur atau karakter yang dinamis ya, karakter yang suka tantangan gitu, suka perubahan, tidak cepat puas terhadap sesuatu gitu. Apalagi waktu itu, waktu masa saya mahasiswa, otomatis kan masih usia sekitar ya 18-19 tahun ya. Oke. Ya melihat situasi kondisi kok tidak memuaskan gitu. Ya karena kita melewati sekian banyak periode ya, khususnya di pemerintahan Orde Baru waktu itu. Apalagi situasi ekonomi pada waktu kurang begitu kuat gitu. Ya kita challenge gitu, kita suka tantangan dengan teman-teman. Ya sudah, kita isi betul waktu itu masa muda kita dengan banyak aktivitas-aktivitas gerakan, gerakan mahasiswa khususnya gitu. Karena disitulah sebetulnya kita bisa memahami ya bagaimana perasaan masyarakat, ya kan, rakyat pada waktu itu. Betul. Yang semakin sulit lah. Ya ini sebagai wujud empati kita kepada masyarakat. Sebetulnya ini bukan sekedar slogan, tapi ini kan panggilan gitu. Yang bisa merasakan kan kita gitu. Kita. Jadi ya begitu kemudian masuk, kemudian melewati masa muda, ya mungkin ada perubahan-perubahan, karena kan pasti usia itu akan berpengaruh ya. Mungkin muda yang suka tantangan, muda yang suka perubahan, sekarang kita dihadapkan pada satu kondisi, wah kita harus menata kembali kehidupan. Kita sudah berkeluarga, punya tanggung jawab ya, keluarga. Ya tentu kita akan mengubah cara kita untuk punya kontribusi kepada masyarakat. Ya mungkin begitu sih. Tapi namanya dewasa itu pilihan. Menjadi tua itu ya alamiah lah. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Tua itu pasti. Tua itu pasti. Jadi ketika kita berbicara tadi ya, ini tadi kan ada satu pertanyaan tadi kan, pertanyaan berbicara tentang usia. Artinya ketika kita merefleksi lagi kan, Sumpah Pemuda ya, pada waktu itu ada golongan yang disebut golongan tua juga ya, tapi terlibat juga proaktif dalam proses kemerdekaan, bahkan menjadi menteri. Iya. Salim. Artinya beliau yang beda generasi dengan Soekarno, tapi juga tetap merefleksikan jiwa mudanya gitu kan, bersama-sama bersahabat gitu kan. Bagaimana dari Bang Haryo menyikapi ini? Artinya kan kita tidak hanya berbicara tentang usia nih. Kayak Syahrir misalnya kan, dengan Soekarno kan berbeda terpaut usianya. Ya, artinya mereka bisa mengkombinasikan bagaimana gagasan-gagasan anak muda, kemudian juga kebijaksanaan orang tua. Ya. Kombinasi itu seperti apa Mas Haryo melihat? Sebenarnya gini, mereka ketemu di satu titik, yaitu kematangan. Karena begini, generasi 40-an itu mereka adalah generasi yang ditempa oleh penderitaan ya, karena penjajahan Jepang dan juga Belanda pada waktu itu. Apalagi situasi perang kemerdekaan dan setelah itu memang membuat kehidupan waktu sangat sulit gitu. Mereka ditempa dengan itu, sehingga mereka cepat matang istilahnya, atau kesadarannya cepat matang gitu. Terbentuknya cepat. Ya, terbentuknya cepat gitu. Sehingga pada waktu itu kita lihat usia 20 tahun mereka sudah, kalau di level TNI pangkatnya sudah letnan kolonel. Ya kan. Kalau di level
politisi sebagian mereka sudah sudah sangat istilahnya sangat matang dari konsep berpolitiknya, berkomunikasi dengan orang lain itu sudah luar biasa gitu. Itu satu titik ketemu di situ. Nah, usia boleh tua, usia boleh muda pada waktu itu, tapi ketemunya di kematangan tadi itu. Karena masing-masing merasa bahwa dia punya peran. Nah, bagaimana peran itu kita kombinasikan, dikolaborasikan. Mungkin dari sisi semangat mungkin beda ya. Orang yang sudah dewasa itu kan pasti pertimbangannya banyak. Kalau anak muda kan pengennya hantam aja gitu. Kenapa ada peristiwa Rengas Dengklok itu kan karena semangatnya karena hantam. Tapi yang harus kita akui dari mereka itu adalah bahwa kematangan itulah, kesadaran mereka itulah akan nasib bangsa di atas segalanya. Oleh karena itu kenapa dulu Sumpah Pemuda, karena level kesadaran mereka itu sudah sama gitu, sudah sama, sehingga ketika mereka menemukan sebuah momentum, tidak banyak yang mereka debatkan. Mereka harus bersama-sama punya kewajiban untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan, kemudian memperbaiki kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Itu saja sebetulnya. Berarti mereka punya nilai kesadaran yang sama? Oh iya, pasti itu, pasti. Karena apa? Orang yang tidak punya, yang kesadarannya beda pasti tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Coba lihat, rentang usia mereka itu bisa sekitar, ya jaraknya misalnya kalau Haji Agus Salim dengan beberapa tokoh-tokoh itu kan sangat beda jauh gitu. Bisa ya, belasan tahun, 20 tahunan lah gitu. Tapi mereka bisa ketemu karena apa? Kedewasaan dalam berpikir mereka itu sudah bisa ketemu di situ. Dan yang satu adalah komitmen mereka atas nasib bangsa, itu yang paling penting. Kesadaran kemerdekaan itu ya? Ya, kesadaran kemerdekaan. Apa yang mereka gunakan? Ya, tentu saja pasti mereka tadi satu nasib tadi itu ya. Satu nasib, penanggungan lah gitu ya. Sehingga mereka tidak punya banyak alasan. Sehingga dari situlah kemudian mereka tanpa banyak perbedaan, konflik atau apapun, mereka kemudian menyatu dalam sebuah gerakan yang sama. Ini bisa kita refleksikan dalam konteks kami sebetulnya. Kenapa dia namanya Kesatuan? Ya, saya langsung saja ya ke ini, karena ini supaya kita punya satu gambaran utuh bahwa para founding fathers kita dengan kami sebetulnya itu satu kontinum yang enggak terputus gitu. Sama-sama berangkat dari kepedulian terhadap nasib bangsa pada waktu itu. Kesadaran yang sama. Kesadaran yang sama, betul. Kesadaran yang sama. Ya, levelnya sama kesadarannya lah di situ ya. Nah, sehingga kata kesatuan itu maknanya dalam gitu. Ya, maknanya dalam kata kesatuan itu. Karena kesatuan itu bukan sekedar konsep yang statis atau konsep yang kosong, tapi dia konsep yang memang menyatukan tadi itu alam pikiran kita, kesadaran kita, kepedulian kita menjadi sebuah gerakan. Ya. Bukan sekedar gerakan pemikiran, tapi dia ada gerakan aksi. Itu yang paling penting. Ya. Kita melihat bahwa dampak dari NKKBKK itu membuat gerakan mahasiswa pada waktu itu kan ya bisa dikatakan lumpuh lah. Mereka itu hanya bergerak dari satu diskusi ke diskusi yang lain. Sehingga alternatif gerakan yang bisa merepresentasikan betul amanat penderitaan rakyat itu relatively mungkin pada waktu itu tidak ada lah gitu. Ya karena mereka di Menara Gading kan. Makanya waktu itu ada wah mahasiswa itu di Menara Gading. Kita harus turun. Dan disitulah kata kesatuan itu, kemudian kesatuan aksi itulah muncul gerakan kesatuan. Ya, kesatuan yang disematkan pada kami hari ini. Mengapa tidak memilih himpunan gitu? Padahal kan sama-sama untuk berhimpun, lalu melakukan aksi secara bersama. Iya, ya pada waktu mungkin gambaran praktis ya di gerakan-gerakan kan ada istilah himpunan, ada istilah persatuan dan lain sebagainya. Buat kita pada waktu itu, ya kita ingin sebuah gerakan yang lebih progresif lagi, lebih mencerminkan keinginan masyarakat yang waktu itu tertekan karena kondisi ekonomi, kondisi politik, ya kan kebebasan juga sangat indeksnya juga sangat kecil lah gitu. Nah kemudian kita butuh satu terobosan yang kuat, bahwa kita harus bentuk sebuah kesatuan, beraksi ya, kesatuan aksi.
Karena apa? Proses kesatuan aksi ini kan sebetulnya udah cukup lama ya, karena kan gerakan dakwah Islam di kampus pada waktu itu ya di SIK Kerohanian Islam, di beberapa kampus besar lah gitu, lembaga dakwah kampus lah waktu itu. Nah, kita harus punya sebuah organisasi yang bisa mengekspresikan sikap politik kita. Karena kan sebagai sebuah keinginan kita pada waktu itu mahasiswa itu kan nggak sekedar kita kritis kepada kekuasaan. Kita bikin statement, kita bikin aksi dalam konteks aksi intelektual, nggak cukup gitu. Kita harus bikin aksi, gerakan yang bergerak gitu, yang bergerak. Dan itu sudah difahami oleh teman-teman di kampus-kampus seluruh Indonesia. Kenapa kemudian tiba-tiba ada wartawan waktu itu, wartawan SCTV tanya ke saya, ini kok kami cepat banget? Ya ini kami ini prosesnya udah agak lama. Kita ini kan terhubung dalam jaringan gerakan lembaga dakwah kampus. Ya kan, kajian-kajian kita tentang politik juga maju gitu. Bukan sekedar kajian-kajian tentang keislaman, tapi bagaimana membentuk kesadaran kepedulian kita terhadap kondisi politik waktu itu. Sehingga kenapa kemudian ada kesatuan aksi tiba-tiba saja banyak gitu. Karena kesadaran kita yang sama tadi itu. Baik, ini menarik gitu. Jika kemudian kita ingin menyentil soal masalah kebangkitan kami di 98 itu misalnya, maka akan ada banyak pertanyaan yang saya kira ini kader-kader di luar sana pun juga memiliki pertanyaan yang sama. Hanya saja waktulah yang kemudian tidak tepat sehingga kemudian tidak bertemu langsung dengan abang untuk menanyakan pertanyaan ini. Kira-kira begini, di tengah organisasi kemahasiswaan yang tua banyak, ada HMI, ada PMI, gitu kan? MKI, banyak. Dan bahkan para kader kami saat itu, para pendiri kami itu adalah merupakan bagian daripada anggota-anggota dakwah juga, organisasi-organisasi LDK misalnya kan, banyak itu. Tapi kenapa tidak memilih jalan untuk bergabung dengan organisasi-organisasi besar ini, atau muncul dengan organisasi dasarnya yang LDK misalnya tadi, tapi malah justru legowo secara bersama, menyatukan satu perasaan gitu ya, lalu kemudian semangat yang sama tadi dilemburkan menjadi satu gitu, lalu kemudian mendirikan kami dan berjuang dengan kami, lalu menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat ini dengan mengatasnamakan kami, sehingga kami hari ini sampai detik ini pun masih tetap ada gitu. Iya. Kita melihat bahwa organisasi gerakan mahasiswa pada waktu itu, khususnya yang ada di kampus ya, baik intra kampus maupun ekstra kampus, itu kan sudah perjalanan mereka panjang, ya kan. Bahkan sebagian muncul di tahun 50-an, 60-an gitu kan. Betul. Jadi kita ini kan masih junior ya, ya kan waktu itu ya. Ya kita ikut, gitu. Saya ikut HMI pada waktu itu. Tapi pada waktu kebutuhan kita ini harus gerak cepat gitu. Sementara proses dalam organisasi yang susah stabil, sudah mapan itu kan perlu proses. Sehingga tahapan-tahapan yang gitu, banyak tahapan-tahapan. Prosedurnya gitu. Bisa jadi mungkin bukan kita penggeraknya. Iya, mungkin persepsi juga bisa beda-beda kan. Jadi pemikir terlalu banyak di dalam mungkin ya. Iya, waktu itu mungkin paham. Misalnya di anak muda masalahnya. Pengen yang progresif. Iya, betul. Waktu itu misalnya teman-teman HMI waktu itu ada HMI MPO, ada HMI Dipo gitu kan. Punya ini, sementara yang lain, gerakan yang lain mungkin karena represi Orde Baru pada waktu itu sehingga tidak punya kemampuan mobilisasi yang cukup cepat. Betul. Jadi perkembangan itulah kemudian kita butuh gerak cepat gitu. Dan teman-teman siap, LDK ini siap untuk gerak gitu. Karena udah terbiasa gitu. Dari tahun 93 itu kan ada demo SDSB. Sebetulnya demo SDSB juga teman-teman HMI juga banyak di situ kan. Kolaborasi dengan banyak teman-teman gerakan juga. Tapi kita udah terlatih di situ. Ya kita ikut aksi SDSB waktu itu, kita ikut aksi cengkeh yang waktu itu BPPC ya, ada istilahnya BPPC waktu itu. Tommy Soeharto pada waktu itu. Ada istilah gerakan-gerakan mahasiswa yang lain waktu itu. Tapi kita butuh cepat. Apalagi responnya ini harus segera gitu. Saya ikut ingat betul pada waktu itu.
kalau tidak salah di bulan April Mei. Konsolidasi gerakan sebelum April ya, jadi konsolidasi gerakan itu sudah sangat cepat gitu. Iya. Ya kan. Kemudian waktu itu teman-teman di Malang ketemu LDK pada waktu itu seluruh Indonesia. Kemudian kita sepakat kita perlu butuh respon cepat terkait dengan situasi ini. Ya kan? Ya tentu gerakan yang lain ada keterbatasan gitu. Betul. Nah, oke, kita deklarasikan pada waktu itu. Langsung. Kemudian mobilisasi kan terus berjalan. Betul. Bulan April kita sudah bisa bikin demo yang besar di UGM pada waktu itu. Kemudian muncul di Al-Azhar. Nah, itu kan memicu juga gerakan yang lain untuk kemudian bangkit juga gitu. Jadi kalau saya menganggap ini sebuah kolaborasi sebetulnya. Jadi bukan kemudian kita kenapa sih kok tidak ikut HMI, tidak ikut PMI, tidak ikut GMNI Iya, gitu. benar. Ini semasa kebutuhan praktis saja waktu itu kita harus segera gerak kita harus segera respon keadaan. Itu aja sebetulnya dan memang tepat strategi kita waktu itu. Baik. Jadi ada juga hal menarik juga sih sebenarnya hasil daripada diskusi kita dengan para pihak. Pihak-pihak lain menganggap bahwa kami ini hanya mengambil momentum. Jadi prosesnya itu memang sudah dibangun dari tahun 70, 80-an. Kemudian juga setelah proses itu hampir meledak, kami muncul. Jadi seolah-olah ini mengambil momentum, mencuri momentum. Itu gimana tanggapan Mas? Kalau mencuri mungkin ini kok kayak ada persaingan. Iya. Karena memang betul dalam diskursus dengan para senior yang pada waktu itu mereka ikut terlibat dalam proses aksi demonstrasi jalanan kan, karena dalam video dokumenter kan terlihat ada forkot dan lain sebagainya kan. Ya, mereka mengekspresikan bahwa ya kami ini sudah berjuang sejak lama, tapi gerakan dakwah mengambil momentum itu sehingga yang diketahui oleh orang-orang banyak ini kami salah satu DNA reformasi ini. Momentum itu kan soal timing ya. Timing ya. Artinya apa? Sebetulnya momentum kita itu sudah panjang. Orang begini, kalau kita ingin melakukan sesuatu kan kita harus menyampaikan itu terlebih dahulu. Ibaratnya seruan gitu. Segala sesuatu yang kita ingin harus kita serukan. Ya kan? Nah, waktu itu panjang istilahnya pembinaannya, ya kan, di kampus-kampus begitu. Nah, momentum pun muncul ketika tahun 97-98 itu aksi-aksi gerakan mahasiswa sudah mulai muncul, tapi memang masih belum terorganisir pada waktu itu. Ya, yang di Senat bikin, yang di BEM juga ada pada waktu itu. Namanya masih macam-macam lah. Perwakilan mahasiswa, ada Senat, ada BEM dan lain sebagainya. Tapi masih sebatas di lingkungan kampus. Yang ekstra kampus mungkin masih terbatas lah, tidak masif gitu. Nah, oleh karena itu, ketika melihat teman-teman intra kampus sudah mulai, waktu itu saya ketua BEM juga waktu itu ya di UGM 97-98. Jadi pas momentumnya dengan munculnya kami sebetulnya. Oke, gitu. Ekstra gerakan harus mulai bergerak karena kalau intra kampus, waktu kan kita di teman-teman UI, ITU di dalam kampus, keliling aja di dalam kampus gitu. Saya ingat betul di UGM waktu itu, kampus di dalam kampus itu. Kapan kita keluarnya gitu? Sementara kita keluar nggak boleh sama rektorat pada waktu itu. Ya, kita harus bikin gerakan ekstra kampus salah satunya dalam model itu sehingga dari disitulah kemudian itu berkah dari Allah ya, itu momentumnya tepat lah, timingnya tepat kita untuk menyatakan itu begitu. Oke, artinya bukan kondisional juga ya, bukan insidental gitu ya, bukan. Dan ini juga nih, misal tadi kan ini kan praktis, misal tadi ada sempat disinggung misal ini
Tapi dengan hadirnya kami bukan dengan beranggapan bahwa ini dibuat secara taktis saja. Begitu setelah kekuasaan ini berakhir, maka kami pun juga berakhir gitu, ya kan? Karena ya, sebagai peron aja. Ya ibaratnya gini, ini sebagai wadah di mana teman-teman di dalam intra kampus ini bisa berjuang keluar saja, gitu kan? Karena memang kondisi di mana mereka ditekan untuk tidak boleh keluar oleh rektor misalnya. Nah lalu mereka buat kami lalu untuk bisa berekspresi di luar kampus tuh. Nah lalu setelah tujuan itu berhasil misalnya 98 telah selesai misalnya, kekuasaan itu berakhir, kenapa kami itu tidak selesai? Begini ya, pertama kami sekarang masih ada, ya kan? Masih ada. Artinya apa sebetulnya? Kalau ini nggak punya idealisme yang kuat, tentu kami sekarang sudah nggak ada dong kalau nggak punya idealisme. Artinya apa? Kami muncul itu bukan sekedar kondisional kebutuhan gerakan pada waktu itu. Bukan organ taktis. Bukan organ taktis. Karena apa? Bahwa kehidupan kita ketika pasca NKKBKK dengan diskusi-diskusi kampus itu ternyata kalau kita melakukan otokritik ya kita hanya sebatas manfaat kita dirasakan di dalam kampus saja gitu loh, tidak punya impact keluarnya gitu. Sehingga kita kemudian ya ini harus terus, gerakan ini harus terus berlangsung gitu loh. Teman-teman sudah terkonsolidasi. Pada waktu itu kita tentu ingin mengawal reformasi. Kan gini, dua peluang ketika terjadi reformasi. Reformasi berjalan dengan baik. Artinya dari kondisi otoritarian kembali kepada demokrasi. Atau pilihan yang kedua, transisi demokrasi kembali kepada otoritarian lagi. Kan kita nggak boleh dong tinggal gelanggang colong pelayu istilahnya. Jadi koboi aja. Jadi koboi aja. Waktu itu sangat sangat marak itu bahwa mahasiswa itu seperti koboi Shin itu yang datang tembak-tembakan selesai dia ngilang. Oh jadi ada bahasa-bahasa begitu juga. Oh iya. Ada buzzer juga rupanya. Ada gitu. Wah itu nggak bisa mahasiswa begini. Nggak boleh tinggal gelanggang colong pelayu itu nggak boleh gitu. Terus kita lanjutkan gitu. Dan kemudian ya ini kan kita bergeser dikit. Dari tadi kita berbicara tentang 98, artinya sebenarnya itu menjadi fenomena dan peristiwa sekaligus menjadi kebanggaan bagi kita ya. Betul. Karena memang terjadi perubahan. Ya sedangkan teman-teman yang lain sebenarnya bukan berharap reformasi, mereka berharap revolusi gitu kan. Perubahan total gitu kan, bukan hanya sekedar perubahan sistem saja. Nah, saya juga banyak mendapat referensi kan terkait dengan gerakan hari ini, Mas. Kita elaborasi dengan kegiatan hari ini, misalnya kan. Kita menyaksikan sendiri ada struktur perubahan ketatanegaraan. Mulai dari MPR menjadi lembaga tertinggi kan, menjadi lembaga tinggi. Artinya kan sepertinya gerakan mahasiswa juga harus berubah gitu. Dia tidak hanya berbicara tentang kekuasaan satu saja kan, proses pengawalannya juga harus berubah juga. Sekarang ini kan kita punya lembaga-lembaga pengawas, kontrol, seperti halnya misalnya terkait undang-undang yang kira-kira bisa diuji itu di MK, kan. Kemudian juga ada institusi-institusi khusus gitu, KPK dan sebagainya kan, yang bisa menjadi sekutu kita dalam bergerak. Nah gitu fenomena-fenomena itu perlu nggak adanya perubahan gerakan gitu, mengikuti struktur ketatanegaraan kita. Ya memang betul ya bahwa sekarang ini sudah ada progres yang sangat signifikan kaitannya dengan pelembagaan demokrasi di negara kita ya. Artinya apa? Bahwa kondisi ketika masa Orde Baru kemudian itu dijadikan sebagai sebuah koreksi kemudian diperbaiki di masa sekarang, sehingga otomatis koreksi tentang sistem ketatanegaraan kita pun juga harus ada. Sebetulnya sudah bagus gitu, ada proses transisi demokrasi, kemudian konsolidasi demokrasi itu menjadi sangat penting. Cuman memang kita melihat situasi global dalam konteks ekonomi ini kan sangat berpengaruh besar terhadap sistem politik secara umum ya. Artinya ketika ekonomi itu melambat, ternyata kemudian itu berpengaruh terhadap respon eksekutif terhadap situasi. Kasus di Eropa misalnya, ketika Yunani mengalami krisis, ya kan banyak aksi-aksi ya, dan itu membahayakan rezim. Betul. Nah, respon spontan rezim itu adalah memperketat situasi, pengetatan istilahnya.
security tightening istilahnya, jadi mengetatkan, Keamanannya. mengetatkan keamanan. Pola itu terus berkembang sampai sekarang, apalagi ketika kemudian terjadi pandemi COVID, lockdown kan, hampir 2 tahun lebih lah. Itu juga membuat kondisi ekonomi tambah parah, kemudian juga banyak orang yang miskin juga makin banyak, akhirnya muncullah gejolak. Ya. Apalagi dengan kemudian sekarang ada dinamika geopolitik. Betul. Munculnya populisme dan seterusnya. Ya kan, populisme. Nah, ini yang kemudian memicu eksekutif menjadi lebih agresif lagi gitu. Sehingga ada istilah-istilah misalnya police state, ya kan, negara polisi, ya kan, ada itu perpanjangan masa jabatan. Mungkin kasus di Rusia, di Cina, ya kan, atau di Turki, ya kan, mereka kan mengamandemen undang-undangnya, kemudian mengubah periode masa jabatan seorang presiden. Ya kan, terakhir kemarin Xi Jinping dia periode ketiga, ya kan, dan ini tren. Tidak menutup kemungkinan misalnya Indonesia juga bisa terjadi loh. Kan kita nggak tahu 2023 nanti akan terjadi apa. Sinyalnya sudah macam-macam. Ekonomi gelap, dark, ada badai dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang dipakai oleh para pejabat resmi untuk menggambarkan tahun 2023. Inilah yang harus menjadi warning buat gerakan mahasiswa, khususnya kami. Oke. Ya, untuk melihat situasi, memproyeksikan kira-kira skenario apa yang akan terjadi nanti di 2023 dan 2024. Ya kan? Sementara para partai politik mempersiapkan pemilu 2024. Itu agenda demokrasi yang harus dikawal. Tapi kalau kondisi ekonomi memburuk, terjadi krisis, depresi, kita kan nggak bisa menjamin agenda-agenda demokrasi itu berjalan dengan baik. Apalagi kalau di tingkat global ada istilahnya the Great Reset. The Great Reset itu adalah pada intinya adalah bentuk kontrol. Bentuk kontrol. Khususnya kontrol terhadap kesadaran dalam konteks yang lebih tinggi. Tapi dalam konteks yang lebih praktis, nanti sisi keuangan kita akan dikontrol, sisi kehidupan kita akan dikontrol. Maksudnya apa? Ingat kasus COVID, ya kan? Kita nggak boleh keluar rumah, lockdown. Itu kan bentuk kontrol juga, gitu kan? Kita harus vaksin misalnya, ya kan? Itu bentuk kontrol juga, gitu. Ya kan, secara tidak langsung gitu. Negara riset itu seperti itu. Nah, konsekuensi dari negara riset itu adalah semua pemerintahan itu harus diintervensi supaya apa? Great Reset itu bisa berjalan. Agenda global ini, ya kan? Entah bisa melalui PBB, melalui program-program mereka, ya kan? Dampaknya apa kalau mereka defisit demokrasi? Betul. Ini yang harus kita warning, defisit demokrasi ini. Sehingga kalau kita lihat tren indeks demokrasi itu cenderung menurun. Betul. Ini yang harus direspon oleh teman-teman mahasiswa sekarang. Iya, betul. Begitu. Artinya saya mencoba untuk masuk pada ruang itu, kata Bang. Cuman ya sepertinya beda lah gitu ya, beda lah. Coba saya nanti ngeri-ngeri aja deh. Iya, saya mencoba masuk. Kurang lebih pesannya untuk para aktivis ya, mahasiswa. Yang pertama adalah kami, adalah untuk tidak hanya saja berpikir skala program kerja 2 tahun misalnya periode, tetapi juga harus berpikir dalam membaca zaman. Iya betul. Karena menyoal soal masalah 2023 itu kurang lebih kalau perspektif itu kan masa nanti, ya kan, barang nanti orang. Satu langkah kita ke depan saja kita nggak begitu mengetahui apakah kita masih bisa melangkah ataukah tidak. Tapi kenapa kita harus kemudian dipaksakan untuk bisa membaca yang di sana? Iya, begini, yang terbaik adalah membuat perencanaan. Iya, masa depan itu harus kita potret, kita prediksi. Karena apa? Masa depan itu kan ketidakpastian. Nah, cara kita untuk supaya bisa mengantisipasi ketidakpastian itu adalah kita harus membuat perencanaan yang baik. Betul. Kita nilai situasi sosial, politik, ekonomi seperti apa. Nah, tadi kita sudah paparkan indikasi-indikasinya kan. Betul. Ya. Gejala-gejalanya tadi. Betul, gejala-gejalanya tadi itu. Sekarang teman-teman harus
nyalakan itu warning system di kami sendiri ya. Ini mungkin jadi satu kesempatan momentum kami untuk melakukan konsolidasi lagi. Jadi ini warning system buat kita. Siapa yang bisa memprediksi dan juga membuat perencanaan yang bagus ke depan, dia akan bisa mengelola itu dengan baik. Nah, oleh karena itu sekali lagi untuk kami bahwa satu kata kunci yang sangat menarik tadi yaitu apa? Perubahan zaman. Kita harus membaca perubahan zaman. Kita evaluasi lagi cepat ya. Bagaimana strategi gerakan kita? Iya, betul. Jadi program kerja dalam organisasi tidak menjadi barometer ukuran ya? Iya, itu kan rutin. Rutin. Iya. Sementara organisasi harus merespon lebih lengkap dong gitu. Jangan hanya rutin saja, tapi ketika ada situasi emergensi, apa sikap kita? Berarti kalau kita tidak punya itu berarti ya kita nggak punya skenario. Responnya itu dalam bentuk apa kira-kira? Artinya itu tugas sebagai bagian daripada agent of control itu ya? Oh iya, iya betul.